Sejarah singkat kehidupan Dioklesianus. Kaisar Dioklesianus lahir pada 22 Desember 244 di sekitar Sokodra, saat ini di Albania, tepatnya di desa Dioklesia atau sekarang dikenal sebagai Dukilja di Montenegro. Namanya saat itu ialah Dioles. Ketika ia menjadi kaisar, namanya menjadi Dioklesian. Dioklesianus adalah seorang kaisar Romawi dari abad ke-3 sampai ke-4. Ia paling dikenal sebagai penganiayaannya yang kejam terhadap orang-orang Kristen. Dioklesianus juga dikenal karena reformasi provinsi-provinsinya. Wilayah Romawi dibagi menjadi sejumlah besar distrik. Pada saat pemerintahannya, ia bersama Galerius mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa semua gereja harus dihancurkan dan orang-orang Kristen yang tidak meninggalkan akan dihukum mati. Semua buku gereja harus dibakar dan harta milik gereja semuanya disita. Dioklesianus juga memerintahkan istri dan anaknya harus mempersembahkan korban kepada dewa-dewi Romawi. Pemerintahan Dioklesianus dikenal karena penganiayaannya yang brutal terhadap orang-orang Kristen. Dia adalah seorang penyembah berhala yang bersemangat. Ibunya adalah seorang pendeta dan membenci orang-orang Kristen. Pada tahun 305, Dioklesianus jatuh sakit. Secara sukarela, ia melepaskan kekuasaannya. Maximian mengundurkan diri dari kekuasaannya setelah seorang teman. Sejak saat itu, Galerius dan Konstantinus mulai memerintah, yang mengangkat Saverius dan Maximian sebagai kaisar. Dioklesianus menghabiskan sisa hidupnya di rumahnya, tepatnya di Lilitia, di sebuah perkebunan di Salona. Di sana ia tinggal sendirian selama 8 tahun. Ketika suatu hari, rekan penguasanya datang dan ingin Dioklesianus kembali berkuasa. Tetapi ia telah meninggal secara misterius pada tahun 313. Dan ada saksi yang menyatakan bahwa Dioklesianus diracun. Tetapi ada yang berkata karena ia telah tua dan mati. Pandangan Dioklesianus terhadap orang-orang Kristen. Dioklesianus berpendapat bahwa ia melarang umat Kristiani dari birokrasi dan militer, cukup untuk menenangkan para dewa dan mempersembahkan kurban kepada para dewa Romawi. 4 edik Dioklesianus kepada Galerius tentang penindasan terhadap orang-orang Kristen. Yang pertama, pada tanggal 23 Februari 303, Dioklesianus memerintahkan untuk menghancurkan gereja Kristiani yang baru dibangun di Nikomedia. Kemudian ia memerintahkan untuk pembakaran kitab suci dan penyitaan segala harta. Pada hari itu mereka berkeinginan untuk mengakhiri kekristenan. Keesokan harinya merupakan kali pertama Dioklesianus menerbitkan maklumat untuk menentang umat Kristiani. Sasaran utama dari secarik undang-undang ini adalah para klerus senior dari properti umat Kristiani, sama seperti yang terjadi selama penganiayaannya, yaitu Valerianus. Maklumat atau dekrit ini melarang umat Kristiani berkumpul untuk beribadah dan memerintahkan penghancuran kitab suci, buku liturgis, dan tempat ibadah mereka. Tetapi umat Kristiani berupaya untuk mempertahankan kitab suci. Umat Kristiani juga dicabut halnya untuk mengajukan petisi kepada kalangan istana.
Dioklesianus meminta agar penerapan maklumat ini diupayakan tanpa penumpahan darah. Kebalikan tuntutan Galerius agar semua orang-orang menolak untuk mempersembahkan korban akan dibakar hidup-hidup. Setelah maklumat ini dipublikasikan, seorang laki-laki bernama Eutychus peruntukan dan merobeknya seraya meneriakan, "Inilah kemenangan-kemenangan Gotik dan Sarmatian Anda." Kemudian ia ditangkap karena mungkar, lalu segera disiksa dan dibakar hidup-hidup, sehingga ia menjadi seorang martir pertama dalam maklumat ini. Maklumat kedua, ketiga, dan keempat. Pada musim panas tahun 303, menyusun serangkaian pemberontak di Maliten, Malatnya, Turki, dan Syria. Diterbitkan maklumat kedua yang memerintahkan penangkapan dan pemenjaraan semua uskup dan imam. Pada saat maklumat pertama dijalankan dan tidak beres, makanya didirikan maklumat kedua. Dalam rangkaian peringatan 20 tahun pemerintahannya, pada 20 November 303, Dioklesianus mendeklarasikan suatu amnesti umum dalam maklumat ketiga. Semua klerus yang dipenjara dapat dibebaskan asalkan mereka bersedia melakukan pengorbanan kepada para dewa. Pengorbanan ini tidak diterima. Pada tahun 304, maklumat keempat memerintahkan agar semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, berkumpul dalam ruang publik dan mempersembahkan kurban serta kolektif, dan jika mereka menolak maka akan dieksekusi. Maklumat ini terjadi pada bulan Januari atau Februari 304 dan ditetapkan di daerah Balkan pada bulan Maret dan dikeluarkan di Tesalonika pada bulan April 304 dan di Palestina. Bentuk kekejaman Dioklesianus kepada orang-orang Kristen. Dioklesianus mengeluarkan dekret bahwa semua orang Kristen harus mempersembahkan kurban persembahan kepada dewa-dewi Baal. Bukan hanya itu, Dioklesianus juga memerintahkan bahwa semua orang Kristen tidak boleh beribadah, dan semua kitab suci dibakar dan buku liturgis lainnya. Hal ini banyak umat Kristen tidak mengikutinya. Akibatnya semua orang dipenjara dan siap dieksekusi, yaitu dibakar hidup-hidup. Salah satunya itu Eutychus yang menjadi martir pertama karena meruntuhkan dan merobek maklumat pertama yang dikeluarkan oleh Dioklesianus.